So what's up guys? Di episode kali ini saya akan coba untuk jelaskan tentang inspektor atau satu hal penting yang ada di sebelah kanan ini. Jadi inspektor ini dia semacam tempat di mana kita bisa setting semua yang ada di timeline sini. Setting di sini dalam arti kayak misalnya kita mau buat keyframe seperti yang tadi buat di teks, terus kita mau zoom in gambar, zoom out gambar, kita mau stabilkan kita punya footage, semua kita buat di inspektor situ. Jadi misalnya jadi saya akan coba kasih contoh beberapa dan saya akan coba jelaskan sedetail mungkin penggunaan inspektor itu sendiri. So kalau kita kayak editing tabs ini kita bisa langsung dapat lihat dia punya inspektor, tapi kalau dia hilang berarti klik aja di sini. Terus di sini juga ada metadata yang mana ini menjelaskan tentang detail sebuah klip. Misalnya kita highlight klip sini, nanti dia punya detail dari klip tersebut akan muncul sini gitu. Misalnya kayak kita shoot pakai frame rate berapa, dia punya kualitasnya, atau kita shoot pakai 4K atau 1080, info semuanya akan muncul sini. Dan ini tidak perlu ada, tunggu bisa kasih hilang. Terus di sini ada mixer, jadi ini kita untuk lihat dia punya audio mixer di bawah sini. Close saja, saya tidak bisa kasih tunjuk. Dan di sini ada inspektor, saya akan jelaskan. Jadi inspektor di sini yang pertama di situ untuk video. Jadi kita bisa setel video yang ada di timeline atau video yang kita sudah highlight atau kita klik dia akan muncul sebuah window sendiri begini. Jadi kita bisa setel misalnya kalau saya highlight klip ini, kita bisa zoom kita mau kasih perkecil atau perbesar, semua tolong setel sini. Ini sama juga dia punya yaw and x, jadi kita bisa zoom, kasih kecil atau perbesar gitu. Kalau misalnya kita rasa salah, bisa klik ini refresh dia. Terus yang ini untuk dia punya position, jadi kita mau kasih ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, terus setel situ. Terus di bawah sini dia punya rotation angle, jadi kita mau putar klip, kasih balik seperti itu. Dan ini di sini ada dia punya anchor point atau pitch and yaw, jadi kita bisa kasih miring begini, edit begini, seperti begini gitu. Jadi semua tergantung kamu punya kreativitas. Dan ini bagus juga dan ini bagus ketika kita mau buat untuk teks begitu. Gambar juga bisa kalau kamu buat transisi tertentu. Oke, itu untuk pitch and yaw. Dan ini ada flip, jadi misalnya kita mau flip dia gambar supaya dia kayak terbalik begini, bisa juga. Atau atas bawah, bisa juga. Tapi untuk ketika kamu flip, harus perhatikan juga, jangan sampai ada ya, misalnya dalam gambar ada teks atau tulisan begitu, ketika kita flip nanti tulisan itu dia terbalik, jadi akan nampak aneh begitu. Jadi itu satu hal yang harus teman-teman perhatikan juga ketika mau flip. Oke, itu bagian transform, dan di bawah itu ada cropping. Cropping di sini untuk potong-potong cut video. Jadi kita mau cut dari bagian kiri. Sorry, harus kembali ke ini loh. Misalnya kita mau cut bagian kiri tak potong. Misalnya kanan tak potong. Bawah, atas, top, bottom begitu. Jadi kita misalnya kita mau cut tombol video, kita bisa buat seperti ini. Terus di sini ada softness, jadi kasih halus dia punya edges atau ujung-ujung dari gambar yang kita potong. Seperti itu. Kita kasih refresh dia. Di bawah itu ada dynamic zoom. Jadi dynamic zoom ini dia berfungsi sebagai, misalnya kita punya gambar ini, terus kita mau dia zoom in dan zoom out secara sendiri otomatis. Jadi secara otomatis kalau kita kasih menyala ini, dia akan ada efek zoom in secara sendiri begitu. Jadi tentu tidak perlu kayak bikin keyframe di transform di atas. Seperti itu. Dan juga kalau misalnya kita rasa sama zoom out saja, tinggal ke dynamic zoom terus swap dia. Jadi akan jadinya zoom out itu, bukan zoom in lagi. Oke, itu untuk dynamic zoom. Terus di bawah itu ada composite. Jadi composite ini semacam kita mau komposisikan sebuah image atau dua gambar begitu. Jadi misalnya kayak
Saya pakai let's say 2 gambar ini, terus saya mau bikin dia macam 2 lapis gitu, tapi dengan efek-efek tertentu. Misalnya kayak coba dong kasih ke lighten, jadi akan jadi begini. Terus kalau misalnya kita mau kasih kurang dia punya opacity, kasih kurang gitu. Seperti itu untuk komposisikan 2 gambar atau teks gitu dengan efek-efek berbeda. Oke, next di situ ada speed change. Jadi speed change ini ketika kita mau menambahkan speed, tambah speed, kasih cepat, kita bisa buat di sini juga. Misalnya klik di speed ini, saya kasih naik speed, dia akan cepat dan klipnya jadi pendek, jadi cepat. Kalau misalnya saya kasih normal kembali, baru saya kasih balik dia jadinya akan reverse tapi dengan speed yang cepat juga. Oke, untuk change speed. Lalu di bawah situ ada stabilization. Jadi ini ketika kita punya footage yang kita rasa agak goyang, kita bisa stabilkan secara otomatis di sini. Dan juga ada pilihan-pilihan seperti dia punya mode perspektif, similarity, translation. Dan di sini ada dia punya cropping ratio. Jadi misalnya ketika kita punya klip, kita rasa kayak ini dia setelah stabilkan dia crop terlalu banyak, kita bisa setel untuk kasih cropnya sedikit aja atau cropnya banyak juga gitu. Setelah itu ada smooth juga, jadi dia punya transisi, jadi dia punya stabilization, apakah kita mau yang smooth atau yang tidak terlalu guncang banyak gitu. Dan juga dia punya strength. Cara mengaplikasikannya ya kita tinggal hanya klik di klipnya, terus klik stabilize, nanti dia akan automatically buat sendiri. Oke, di bawah itu ada lens correction. Jadi di lens correction ini misalnya kayak kita shoot menggunakan GoPro atau lensa yang wide, semacam fish eye lens yang dia gambar kayak tengah menonjol sekali, kita bisa setel sini. Jadi misalnya harus klik di sini, terus ini nanti misalnya kita mau gambar terlalu begini, baru mulai setel dia kasih rapi gitu. Jadi kita bisa buat secara manual atau kita mau buat aplikasi DaVinci yang style sendiri secara otomatis. Jadi tinggal klik di klipnya terus analyze saja seperti itu. Oke, terus yang di bawah itu ada retime and scaling. Jadi retime and scaling ini dia lebih ke sebuah komposisi yang kerjasama dengan stabilization. Jadi misalnya kayak kita setelah buat stabilize, kita punya footage supaya dia punya slow mo-nya lebih smooth, frame rate-nya lebih smooth, kita bisa main di retime proses. Jadi misalnya yang lebih umum sekali dipakai itu optical flow dengan frame blend. Jadi ini untuk semacam enhance atau menambah ketika kita punya video footage. Kalau kita buat slow motion atau dia punya frame rate patah-patah, kita bisa setel sini. Jadi yang paling sering sekali saya gunakan tuh optical flow dengan frame blend. Terus yang di bawah ini kasih tinggal sesuai project setting saja. Seperti teman-teman. So next, setelah video di situ ada audio. Jadi di audio sini ketika kita punya audio, kita klik, dia opsi ini akan menyala, dan ini dimana kita bisa setel dia punya volume. Selain itu bisa setel volume di sini, kita bisa setel juga di sini. Jadi ada garis ini, bawa ke sini sampai dia muncul kayak arah panah atas naik, atas bawah begini, baru tinggal drag dia gitu, naik turun. Itu selain itu bisa ganti volume di sini, kita bisa setel di timeline langsung. Dan di sini juga ada pen, jadi kita mau volume berat ke sebelah kanan atau berat ke sebelah kiri, kita bisa setel sini juga. Dan di sini ada pitching, jadi kita mau kasih naik dia punya suara lebih ke bass atau treble, kita bisa setel di sini juga. Dan di bawah sini ada equalizer, dan ini untuk mengequalize audio. Misalnya ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil, kita bisa setel semua di sini. Tapi untuk saya jarang sekali gunakan ini karena saya bisa lebih gunakan dia punya yang di Fairlight. Jadi Fairlight untuk edit audio lebih spesifik gitu. Oke, setelah itu di sebelah itu ada efek. Jadi efek ini, dia punya efek ini akan menyala ketika kita tambahkan filter atau efek dari sini ke klip. Kalau misalnya di klip ini tidak ada efek, dia ketika misalnya kayak klip ini tidak ada efek, dia punya efek window ini tidak akan menyala. Tapi kalau misalnya saya tambahkan
Contoh saya tambahkan efek ini misalnya, dan dia efek ini akan menyala. Jadi dia menyala supaya kita bisa style efek tersebut. Misalnya kita mau ganti dia warna, misalnya kita mau edit dia punya alpha, atau mungkin dia punya ukuran dan lain-lain, itu bisa style di efek sini. Jadi kalau misalnya kita rasa ini efek kurang bagus, kita bisa hapus di sini. Kita bisa cari efek yang lain, misalnya kayak video call, drop ke situ. Terus kita bisa style semua di sini. Dia punya ukuran, dia punya posisi, semua begitu. Seperti teman-teman, itu yang efek. Terus yang transisi ini misalnya kayak kita let's say saya tambahkan transisi cross dissolve ini di sini. Nanti yang ini dia menyala. Jadi kita mau style dia punya durasi, terus cross dissolve, kita mau ganti ke clock wipe, kita bisa semua dapat di sini gitu. Seperti itu. Jadi kita mau dia punya alignment, angle-nya, dia punya blend, atau dia punya dia punya edges, softness, border, itu kita bisa style dia kasih besar begitu. Terus warna, kita bisa pilih, kita mau pilih warna misalnya apa, biru kah gitu. Dan dia punya transition curve. Terus dia punya ease-nya, kita mau bikin ease-nya zoom in and out kah, supaya dia lebih smooth lagi begitu dia punya transisinya. So itu untuk transition. Jadi kita bisa style semua di sini. Dan next ada image. Jadi image ini dia akan menyala ketika kita kayak import sebuah gambar, dia akan menyala. Jadi kita untuk style dia juga di sebelah sini begitu. Dan jarang saya gunakan ini, tapi kurang lebih seperti itu. Dan last di situ ada file. Jadi kalau kita klik file ini, dia kurang lebih kasih info seperti metadata juga. Jadi info tentang dia punya video codec, frame rates, resolusi, audio format, dan lain-lain seperti itu. Dan dia nama file juga semua tertera di file sini. Jadi itu kayak informasi tentang kita punya klip begitu. So ya teman-teman, itu sedikit tentang inspektor yang ada di dalam aplikasi DaVinci Resolve.